Dengan cara ini, mereka akan mengetahui penampakan pengemudi melalui berbagai foto mobil yang diambil di jalan raya, dan kemudian terus mengerjakan kembali petunjuknya. Victoria juga tahu betul bahwa sejak dia memasuki dunia, meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa lepas dari berbagai sistem pengawasan di masyarakat modern. Jadi idenya adalah untuk tidak meninggalkan data gambar. Ada lebih dari 1 miliar orang di negara ini, dan informasi gambarnya di sini seperti setetes air di lautan. Dan itu tidak berbahaya. Selama kamu tidak menarik perhatian polisi dalam negeri atau bahkan petinggi karena hal-hal tertentu, kamu bisa lolos tanpa cedera. Oleh karena itu, yang ingin dia capai sekarang adalah bagaimana menghilang dari jembatan dengan mobil ini. Dia akrab dengan mobil itu. Meski sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan sana, hal itu tidak menghalanginya untuk mengetahui dengan baik teknologi dunia ini. Karena dia sangat akrab dengan mobil, Victoria mengambil tindakan balasan setelah berpikir sejenak. Segera, dia menutup matanya sedikit, dan energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya dan segera bergabung ke dalam kendaraan off-road. Segera setelah itu, dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar dan menunggu dalam diam. Baru setelah tidak ada orang atau kendaraan lain yang muncul dalam jangkauan kesadarannya, dia tiba-tiba membuka matanya. Mendorong kendaraan off-road dengan tangan kosong, dan berteriak, "Bangun!" Begitu dia selesai berbicara, kendaraan off-road itu seolah tersapu angin yang bertiup, berguling dan membubung ke angkasa. Pemandangan aneh juga terjadi saat ini. Kendaraan off-road yang beratnya lebih dari 2 ton itu seolah-olah sedang berubah menjadi kertas, berguling dan jatuh perlahan. Energi spiritual Victoria selalu membalut erat kendaraan off-road tersebut, menyebabkan kendaraan off-road tersebut tenggelam perlahan dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, penggunaan energi spiritual murni untuk mengendalikan objek berbobot beberapa ton di udara juga menghabiskan banyak energi spiritual Victoria. Jadi ketika kendaraan off-road tersebut jatuh di bawah dek jembatan, ia langsung mengubah aura yang menyelimuti seluruh kendaraan menjadi hanya membungkus tangki bahan bakar dan aki kendaraan off-road tersebut. Pada saat ini, kecepatan jatuh kendaraan tiba-tiba bertambah cepat, dan kemudian ia menghantam tanah dengan suara keras, mematahkan banyak cabang di sepanjang jalan. Untungnya, tangki bahan bakar dan baterai dilindungi oleh energi spiritual. Jadi meski mobilnya cacat total dan kacanya pecah, namun tidak terbakar atau meledak. Oleh karena itu, setelah tabrakan, lembah dengan cepat menjadi tenang kembali. Kemudian, Victoria melompat dan perlahan mendarat di tanah. Banyak jenis pepohonan di lembah, dan kendaraan off-road langsung membuat celah di tengah hutan lebat. Dengan pemikiran di benak Victoria, energi spiritual melilit sejumlah besar cabang yang patah dan menutupi kendaraan off-road dengan rapat. Kemudian, dia merapikan pakaiannya dan berjalan menuju kedalaman gunung tanpa menoleh ke belakang. Pada waktu bersamaan, semua video pengawasan Dungalio telah ditransfer ke server cloud khusus oleh bawahan Jaya. Setelah Jaya memberi Isyana alamat dan kunci server cloud, Isyana menonton video pengawasan bersama Tama di kamar kerjanya. Meskipun tidak ada pengawasan di gunung, Isyana mencari pengawasan di celah gunung berdasarkan saat Victoria mendaki gunung dan segera menemukan sosok Victoria. Mulai dari penyelidikan pengawasan ini dan berlanjut ke kota kuno Dungalio, semua rute Victoria berada dalam jangkauan pengawasan. Alhasil, keduanya dengan mudah menemukan kendaraan off-road yang dikendarai Victoria di tempat parkir. Di sini, orang bisa saja lolos dari pengawasan, namun pada dasarnya tidak mungkin bagi mobil. Selama itu jalan yang bisa dilalui mobil, aku tidak berani bilang akan diawasi seluruh prosesnya, tapi pasti akan ada pintu masuk dan keluar utama. Selain itu, pemantauan lalu lintas jalan raya memiliki fungsi pengenalan plat nomor,
yang dapat mengidentifikasi nomor plat. Oleh karena itu, data video dan gambar dalam jumlah besar dapat diubah menjadi data dengan label yang jelas dan disimpan dalam sistem. Dengan lapisan transformasi ini, selama kamu memasukkan nomor plat, kamu dapat mengambil video, gambar, dan titik waktu terkait mobil yang muncul di bawah semua pengawasan jalan raya. Victoria tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memperkirakan dia akan pergi ke wilayah Y, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Isyana akan berani bertindak di bawah hidungnya. Jadi dia tidak pernah menyangka seseorang akan menggigitnya saat ini, dan mulai mencari petunjuk di sepanjang ekornya sendiri. Hanya dalam beberapa menit, Tama dan Isyana memperoleh data rinci, termasuk waktu dan tempat di mana mobil Victoria baru-baru ini muncul di semua sistem pemantauan lalu lintas. Tama mengabaikan semua informasi sebelumnya dan langsung melihat informasi terakhir. Informasi terakhir menunjukkan, setengah jam lalu, mobil ini melaju melalui jalan raya menuju Gunung Siwan di selatan wilayah Y dengan kecepatan 120 km per jam melalui area suplayanan. Pengawasan yang menangkap informasi kendaraan merupakan pengawasan jalan utama di luar wilayah pelayanan. Pengawasan ini hanya antara pintu masuk dan keluar area pelayanan. Dengan kata lain, tertangkap berarti mobil tersebut langsung melewati area servis dan terus melaju menuju jalan utama. Tama melihat kembali informasi simpul pemantauan sebelumnya dan menemukan bahwa yang aneh adalah mobil itu melaju di jalan raya dengan kecepatan 120 km dan dipantau serta dicatat setiap 5 menit atau lebih. Representatif, jarak pantauan jalan raya ini sekitar 10 km. Victoria melewati titik rekaman terakhir setengah jam yang lalu. Berdasarkan kecepatannya saat itu, ia kini terus menempuh jarak 60 km. Namun, tidak ada catatan baru yang terlihat di sistem, yang membuktikan bahwa status mengemudi di Victoria kemungkinan besar telah berubah. Maka Tama segera mengecek lokasi pemantauan selanjutnya dari barat ke timur di wilayah layanan tersebut dan menemukan lokasi pemantauan selanjutnya berjarak 22 km. Jika Victoria mempertahankan kecepatan 120 km, dia seharusnya sudah melewati area pengawasan ini 10 atau 20 menit yang lalu. Namun kendaraannya tidak muncul di sana, yang berarti dia mengurangi kecepatannya hingga 50 km per jam. Di bawah, atau mobil telah diparkir pada ruas tertentu sepanjang 22 km. Tama mengambil tangkapan layar bagian jalan ini di peta satelit dan berkata kepada Isyana di samping, "Mari kita tunggu dan lihat. Jika Victoria tidak muncul di titik pemantauan berikutnya dalam waktu lama, maka kemungkinan besar dia sudah berada di tengah-tengah ruas jalan ini, meninggalkan jalan tol." Isyana berkata, jalan tol sepanjang 22 km ini tidak memiliki area layanan dan tidak ada pintu keluar. Jika dia pergi dari sini, satu-satunya kemungkinan adalah meninggalkan jalan tol dengan berjalan kaki. Tama mengangguk dan berkata, di sini hampir semuanya adalah jembatan dan terowongan. Satu-satunya cara baginya untuk pergi dari sini adalah dengan melompat langsung dari jembatan. Isyana setuju dan berkata, tidak mungkin jalan tol dibangun ke tempat tuan biasa mundur secara kebetulan. Victoria pasti pertama-tama menemukan titik terdekat melalui jalan raya, lalu meninggalkan mobilnya dan berjalan. Tama berkata, jadi tempat tuanmu mundur saat itu tidak boleh terlalu jauh dari jalan raya sepanjang 22 km. Isyana bertanya kepadanya, "Tuan, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tama berkata, jawaban paling antusias adalah mencari keberadaannya tetapi dari situasi sebenarnya. Aku tidak sekuat dia, dan dia sudah melihat kita, jika kita pergi lagi. Muncul di hadapannya sekali pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jadi saranku adalah menunggu. Jika Victoria meninggalkan mobilnya di sini,
maka kita tidak dapat lagi melacak mobil tersebut. Kita akan menunggu di Jakarta hingga Victoria terlihat lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.